Dengan kandungan bioetanol yang ada di Pertamax Green 95 ini berasal dari tebu yang diharapkan ke depannya pemerintah terus mendukung begitu ya untuk pengembangan, perluasan lahan untuk produksi itu tebu itu sendiri. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah dengan adanya bioetanol yang bersumber dari tebu ini akan mengganggu produksi atau malah justru harusnya ini seiring sejalan untuk ke depannya semakin ditingkatkan lagi produksinya? Pak Abra Ya, silakan. iya. Ya, kita pertama berkaca dari situasi kita yang sangat bergantung ya dari impor BBM karena memang kebutuhan kita yang sangat tinggi setiap tahun. Nah, misalnya untuk data impor BBM minyak mentah saja Januari sampai Agustus itu sudah kenaikannya volumenya naik 17% dan termasuk produk BBM salah satunya adalah Pertamax itu naik 4,5%. Nah, dengan adanya inovasi bioetanol ini sebetulnya ini menjadi salah satu terobosan ya untuk bisa mendiversifikasi sumber energi kita khususnya dari sumber energi terbarukan. Nah, tadi kan tantangannya adalah bagaimana kecukupan produksi etanol tadi ya bisa dipenuhi dari produksi di dalam negeri. Karena kita tahu juga untuk komoditas gula sendiri kita sejauh ini juga masih mengandalkan impor sebagian besarnya karena produksi di dalam negeri juga belum mencukupi. Nah, tetapi beruntungnya untuk produk bioetanol ini memang dihasilkan dari produk sampingan tebu. Jadi ini juga menjadi jawaban juga terhadap kekhawatiran kita bahwa pengembangan produk pertanian untuk kebutuhan energi ini akan menjadi mendisrupsi untuk kebutuhan energi. Nah, saya yakin kalau misalnya arahnya memang begitu, ya artinya tidak ada sifat yang sifatnya predator, artinya saling memakan antara kebutuhan pangan dan energi, ini mestinya bisa sejalan. Jadi upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus produksi tebu nasional itu juga pada gilirannya bisa mendukung ketahanan energi kita. Nah, saya pikir secara teknikal ya karena ini masih piloting juga dan kita melihat antusiasme dari masyarakat, dari konsumen yang cukup baik, walaupun penjualannya masih relatif rendah ya, sekitar 4.000 sampai 5.000 liter per hari ya karena tadi pasokan dan juga produksinya masih belum mencapai titik optimal, tapi saya perkirakan memang penerimaan dari masyarakat ini akan semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan ya BBM yang ramah lingkungan. Artinya kan bioetanol ini juga punya potensi untuk melakukan upaya dekarbonisasi, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Begitu Mbak Sinta. Baik, Mas Abra, terkait dengan produk sampingan dari tebu yang memang kalau kita lihat memiliki nilai tambah karena bisa memproduksi bioetanol begitu ya. Anda sendiri melihatnya apakah ini juga bisa menjadi dorongan untuk petani untuk bisa terus menanam dan juga menambah produksi tebu? Ya, memang semestinya ya ketika terjadi peningkatan kebutuhan untuk industri dalam hal ini adalah industri untuk produk BBM ya ini akan menjadi insentif ya bagi petani ya untuk meningkatkan produksinya, tetapi memang sebetulnya bukan hanya menjadi domain petani ya karena kan memang tantangan untuk peningkatan produktivitas tebu ini juga banyak pihak, banyak stakeholders lain terutama pemerintah yang juga mestinya memang dalam upaya peningkatan jumlah bioetanol tadi bagaimana memikirkan dari luas lahan dan juga dari sisi teknologi. Karena kalau dari sisi produktivitas tebu kita kan relatif kita tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Kita misalkan di tahun 2023 ini ada potensi penurunan produktivitas tebu karena adanya fenomena El Nino. Secara luas lahan kita ada tambahan kenaikan luas lahan tebu sekitar 5.000 sampai 10.000 hektar di tahun ini. Tetapi dari sisi produktivitas kita ada tantangan penurunan sampai 20%. Jadi memang petani perlu dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitasnya. Anda sendiri melihatnya apakah terkait dengan harga yang kemungkinan tinggi perlu dukungan atau perlu insentif dari pemerintah, Pak Abra? Iya, memang salah satu tantangan lain yang cukup dirasakan petani dan juga industri ini untuk menghasilkan bioetanol kan memang biaya produksi yang relatif masih mahal ya karena memang dari sisi teknologinya juga kita tidak secepat di negara-negara lain seperti Brazil dan Amerika Serikat yang sudah jauh-jauh puluhan tahun lalu mengembangkan bioetanol. Nah, untuk tantangan tersebut memang perlu
dipertimbangkan oleh pemerintah untuk melakukan kajian ya untuk memberikan dukungan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Nah, pada hari ini kan kita tahu meskipun bioetanol ini ya berbeda dengan produk alkohol yang dimana di situ dikenakan cukai. Nah, tetapi faktanya ya produk bioetanol masih dikenakan cukai. Nah, padahal kan filosofis dari cukai itulah untuk mengurangi ya ada terjadinya eksternalitas negatif dari konsumsi masyarakat tadi. Nah, untuk itu memang perlu ada kajian khusus ya, ada pertimbangan pemerintah untuk memberikan pengurangan tarif cukai atau bahkan kalau dimungkinkan untuk dihapuskan sama sekali ya, karena apalagi ini tidak memiliki akses secara langsung untuk kebutuhan pangan karena digunakan dari produk sampingan tebu. Ini tentu akan menjadi salah satu insentif juga karena per liternya ya cukai terhadap produk bioetanol ini kan sekitar Rp20.000 per liter. Artinya dengan adanya campuran etanol 5% itu masyarakat ya menanggung tambahan biaya sekitar Rp1.000 per liter untuk produk saat ini misalnya E5 etanol 5%. Nah, kalau ini dipertimbangkan oleh pemerintah untuk diberikan relaksasi ya itu saya pikir akan turut juga membantu petani tebu dan juga industri ini untuk semakin berkembang. Nah, apalagi sekarang ini kan kebutuhan untuk pabrik bioetanol ini semakin besar karena ada ekspektasi bahwa nantinya ada kebutuhan 7 juta kiloliter etanol per tahun. Nah, itu kan kurang lebih perlu 350.000 kiloliter bioetanol. Nah, saat ini dengan jumlah pabrik yang terbatas, ya bisa dikatakan hanya satu untuk penghasil bioetanol. Nah, untuk kebutuhan 350.000 kiloliter per tahun tadi itu paling tidak butuh 10 pabrik. Nah, pabrik-pabrik yang diharapkan dapat tumbuh ini kan tentu akan melihat keberlangsungan dari bisnisnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana adanya insentif dari pemerintah dan juga dukungan regulasi yang lain. Nah, karena memang ekspektasi pemerintah cukup tinggi untuk mengembangkan produk energi terbarukan dari bioetanol ini.